Halo semuanya, apa kabar? Ibu Ferdi berharap kita semua baik-baik ya. Oke, hari ini di kesempatan kali ini Ibu Ferdi mau menyampaikan sebuah pelajaran, materi baru. Kita akan belajar tentang bab baru, tentang pecahan sederhana, pelajaran matematika ya anak-anak ya. Oke, anak-anak bisa gunakan buku kalian, buku ESPS yang kalian punya ya. Itu ada di halaman 111. Ya, tentang pecahan sederhana. Apa itu Ibu Ferdi pecahan sederhana? Apa gunanya untuk kehidupan kita Ibu Ferdi? Bagaimana cara menuliskan pecahan Ibu Ferdi? Nah, Ibu Ferdi akan jelaskan ke anak-anak semua ya tentang apa itu pecahan, apakah itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Ya, oke, simak video Ibu Ferdi. Ferdi akan jelaskan ke anak-anak ya. Oke, anak-anak, kita akan mulai dengan pecahan setengah atau 1/2 atau 1/2. Menulisnya seperti ini ya. Nah, anak-anak, ini disebut atau dibaca setengah, dilambangkan dengan menuliskannya 1, ada garisnya 2 ya. Nah, anak-anak, ini dibaca 1/2 atau 1/2. Ada bagian-bagiannya. Kenapa Ibu Ferdi ada angka 1, ada garis lagi, ada angka lagi? Itu disebut apa Ibu Ferdi? Ada nama nilainya. Ini disebut pembilang. Disebut apa? Pembilang. Nah, garis di tengah ini disebut per. Ya, kalau atas disebut pembilang, garis itu disebut per. Nah, makanya disebut 1/. Ya. Yang di bawah ini adalah penyebut. Ingat ya, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Makanya disebutnya 1/2 dibaca. Nah, atas pembilang, bawah penyebut. Ingat ya. Nah, anak-anak, bagaimana kita melihat pecahan 1/2 ini, Ibu Ferdi? Oke, Ibu Ferdi, kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya Ibu Ferdi punya 1 buah apel. 1 buah apel. Biasanya kalau kita punya makanan atau barang apapun, papa mama sering minta kita berbagi sama saudara ya, berbagi sama adik atau kakak atau saudara siapapun. Biasa kita bagi. Kalau hanya ada kamu dan 1 adik kamu, biasanya kamu akan bagi 2, ya tidak? Ya, kamu dengan adik kamu atau kamu dengan kakakmu saja. Nah, anak-anak, saat 1 buah apel dibagi menjadi 2, itu disebut 1/2 atau setengah. Jadi dari 1 buah apel dibagi 2, dipotong. Ya. Nah, satu bagian ini disebut 1/2 atau setengah. Disebut 1/2 atau setengah. Kemudian yang sebelahnya lagi Ibu Ferdi, ini juga disebut 1/2 atau setengah. Ya, contoh lagi Ibu Ferdi gambarkan ya. Contohnya Ibu Ferdi dikasih sama mama sebuah roti. Terus mama bilang, bagi ya sama adik kamu, ya berarti dibagi antara Ibu Ferdi sama adiknya Ibu Ferdi. Dibagi 2. Dibagi 2, dipotong. Yang ini untuk Ibu Ferdi dan yang ini untuk adiknya Ibu Ferdi. Nah, 1 buah roti dibagi 2. Ini disebut 1/2 atau setengah. Dan yang roti satunya disebut 1/2 atau setengah. Jadi ingat ya anak-anak, jadi setengah itu apa? Atau 1/2 itu apa? Dimana 1 buah benda dibagi 2 sama rata atau sama besar, itulah disebut setengah atau 1/2. Ya, sampai sini paham? Oke, Ibu Ferdi berharap kita semua paham ya. Oke, lanjut nih, Ibu Ferdi punya contoh lagi. Oke, Ferdi akan clear semua. Ibu Ferdi punya kue bendera. Siapa pernah makan kue bendera yang lapis-lapis gitu ya? Nah, biasanya itu warna-warni. Ibu Ferdi punya kue bendera
hanya dua warna, warnanya pink sama biru. Nah, anak-anak, ini adalah satu roti. Tapi kalau kita lihat di sini ada warna yang berbeda. Yang warna kuning ini, yang warna pink ini disebut 1/2 bagian, ya. Dan yang biru ini disebut 1/2 bagian, setengah-setengah. Nah, ya, ini sama, dibagi dua. Nah, jadi ini gini anak-anak ya. Jadi ini setengah, yang pink setengah, dan juga yang hijau, yang biru setengah. Oke, sampai sini paham ya? Satu buah roti dibagi dua. Berarti yang satunya itu setengah, yang satunya lagi setengah. Nah, itulah yang disebut dengan 1/2 atau setengah. Contoh lagi, Ibu Ferdi punya es krim. Jumlah es krim Ibu Ferdi ada berapa ini ya? Coba bantu Ibu Ferdi hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu Ferdi punya 10 es krim anak-anak. Lalu Ibu Ferdi harus bagi. Ibu Ferdi harus bagi ke Ibu Meldi. Tapi harus baginya setengah. Berarti Ibu Ferdi dapat berapa dan Ibu Meldi dapat berapa ya? Nah, anak-anak lihat. Ibu Ferdi punya es krim 10. Kalau dibagi setengah berarti kita bagi dua begini. Berarti ibu ini punyanya Ibu Ferdi dan ini punyanya Ibu Meldi. Nah, jadi setengah dari 10 ini berapa? 5. Inilah dia setengah. Ini setengah bagian. Dan ini yang di bawah juga setengah bagian. Nah, anak-anak itu ya. Sama seperti tadi Bu Ferdi punya roti 1, harus dibagi sama adik. Berarti dibelah jadi 2. Itulah yang disebut dengan setengah. Nah, sekarang Ibu Ferdi punya 10 es krim. Ibu Ferdi harus bagi setengah sama Ibu Meldi. Bagaimana supaya adil dan sama rata? Bagaimana? Ya, Ibu Ferdi harus bagi sama rata. Ibu Ferdi dapat 5, Ibu Meldi dapat 5 juga. Nah, itu anak-anak yang disebut dengan setengah. Ya, jadi tadi ya sudah. Kemudian lagi, Ibu Ferdi kasih contoh lagi ya. Nah, Ibu Ferdi punya bola. Bantu Ibu Ferdi yuk hitung ada berapa bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punya 8 bola. Ibu Ferdi dikasih 8 bola sama Pak Lungsi nih. Itu Pak Lungsi bilang Ibu Ferdi bagi setengah-setengah sama Ibu Ruth. Bilang begitu, Ibu Ferdi bagi ya bolanya setengah-setengah sama Ibu Ruth. Bagaimana cara Ibu Ferdi membagi? Setengah dan sama rata. Ya betul, dibagi 2. Ini untuk Ibu Ferdi yang di atas dan untuk Ibu Ruth yang di bawah. Nah anak-anak kalau sama tidak jumlahnya? Ya sama Ibu Ferdi. Inilah yang disebut dengan setengah bagian dan ini juga setengah bagian. Jumlahnya sama tidak? Sama. Kalau jumlahnya sama apakah itu bisa disebut setengah? Tidak bisa. Harus dibagi sama rata. Itulah yang disebut dengan setengah. Ya, sampai sini anak-anak paham? Aduh, Ferdi harap anak-anak paham ya. Sekarang coba pikirkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Pernahkah kamu membagi setengah-setengah dengan saudaramu? Nanti dicoba ya, kamu bagi setengah-setengah ya, 1/2, 1/2. Dicoba di rumah. Oke. Nah, ini seru nih anak-anaknya. Coba kita ada di sekolah, kita bisa saling bagi ya. Oke, nah sekarang Ibu Ferdi mau masuk materi baru. Tadi kalau setengah, sekarang 1/3 atau 1/3. Nah, pecahan ini anak-anak disebut dengan 1/3 dan dilambangkan atau dituliskan 1/3. Ya. Kemudian dibaca 1/3 atau 1/3. Ada bagian-bagiannya juga. Ayo, masih ingat tidak? Yang di atas disebut apa? Pembilang. Good job. Nih, garis di bawah atau garis di tengah. Di bawahnya angka 1. Namanya apa ya? Very good. Yang di bawah. Siapa yang ingat ini bagian namanya apa ya? Disebut apa? Banyak good, very good. Ada pembilang,
sumber dan penyebut. Jadi kalau Ibu Ferdi tanya, mana yang penbilang? Bagian atas. Dan mana yang penyebut? Itu bagian bawah. Gitu ya. Oke, Ibu Ferdi kasih contoh. Pecahan 1/3 atau 1/3. Siapa suka makan pizza? Nah, Ibu Ferdi suka ya. Biasanya pizza itu besar anak-anak dan kita harus bagi. Nah, contohnya Ibu Ferdi punya 1 pizza. Banyak sekali. Tidak bisa Ibu Ferdi makan sendiri. Lalu Ibu Ferdi harus bagi untuk Ibu Ruth, Ibu Meldi, dan Ibu Ferdi. Ada berapa orang? Ada 3. Jadi Ibu Ferdi harus bagi pizza yang utuh besar itu menjadi 3 bagian. Ini untuk Ibu Ferdi, ini untuk Ibu Ruth, dan ini untuk Ibu Meldi. Sama rata dan sama besar. Nah, kalau sudah dibagi seperti ini, berarti ini bisa disebut Ibu Ferdi dapat 1/3 bagian. Dibagi 3 ya. Ibu Ruth dapat 1/3 bagian dan Ibu Meldi dapat 1/3 bagian. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Contoh lagi, Ibu Ferdi punya roti lagi aja ya. Punya roti. Ibu Ferdi harus bagi ke 3 orang lagi nih. Bagaimana cara Ibu Ferdi bagi? Kan pasti akan potong jadi 3. Sama besar. Ini 1/3. Ini 1/3. Dan ini 1/3 yang sama besar. Nah, Ibu Ferdi akan bagi nih ke Ibu Ruth dan ke Ibu Meldi. Ibu Ferdi dapat 1/3. Ibu Ruth dapat 1/3. Dan Ibu Meldi dapat 1/3. 1 dibagi 3 sama rata disebut bagiannya 1/3, 1/3, dan 1/3. Harus sama rata. Nah, inilah pecahan 1/3 ya anak-anak ya. Nah, sampai sini anak-anak mengerti? Paham? Kalau tidak paham, anak-anak bisa ulangin lagi videonya ya. Oke. Tadi clear lagi, kita pakai contoh yang lain lagi. Siapa yang pernah ikut mama papanya jalan dan berhenti saat lampu merah? Sudah pernah? Pasti semua pernah ya. Saat lampu merah kita disuruh berhenti anak-anak. Anak-anak sadar tidak? Ini ada pecahan loh di sini. Anak-anak lihat warna merah di sini. Ada 3 lampu, tapi yang menyala hanya 1 saja, yang warna merah saja. Nah, anak-anak ini, warna merah ini 1 dari 3 bagian. Ini disebut 1/3 loh anak-anak. Ya, wah ternyata dekat ya dengan kehidupan kita. Saat lampu merah menyala, lampu merah saja ya, lampu merah saja yang menyala, itu disebut 1/3 dalam pecahan. Nah, Ibu Ferdi kalau nyalanya 2, biasanya Ibu Ferdi lampu merah dan lampu kuning, itu ada 2 yang nyala. 2 dari 3 bagian. Kalau anak-anak contohnya nih ya, contohnya ini ada isinya nih, warna kuning di sini. Disebut apa dong ini? Kalau ini. Tunggu Ibu Ferdi ulang ya. Ini Ibu Ferdi warnain lagi. Kalau 2 ini terisi bagaimana Ibu Ferdi? Ini ada 2 ya. Kalau 2 begini disebutnya 2/3 bagian. Yang penyebut ini adalah jumlah keseluruhannya ya anak-anaknya, ada 3, 1, 2, 3. Ini yang nyala, yang 2 yang nyala, dan 3 itu jumlah keseluruhan. Jadi penyebut itu adalah pasti keseluruhan bagiannya. Ya, ini contohnya. Nah, tapi Bu Ferdi kalau yang nyala hanya warna merah saja, berarti disebut pecahan berapa tadi Ibu Ferdi bilang? Ya, disebut dengan 1/3 bagian. Contoh lagi Ibu Ferdi kalau lagi disuruh hati-hati, yang nyala warnanya kuning Ibu Ferdi, bagaimana? Kuning ini berarti disebut apa anak-anak? Ya, sama. 1/3 bagian. Hanya 1 saja yang diwarnai dari antara 3 warna.
Ingat ya, 3 ini keseluruhan atau all. Seluruhnya. Ya, oke. Jadi ini disebut 1/3 bagian. Sama seperti tadi yang warna merah saja yang menyala ya. Sama 1/3 bagian. Lalu Ibu Ferdi, kalau lampu merahnya sudah mati, berarti saya nyala lampu hijau, kita disuruh jalan. Ini disebut berapa? Pecahannya berarti berapa ya? Ya, betul sekali. Sama, disebut 1/3 bagian juga. Bagaimana anak-anak? Mudah atau sulit? Mudah sekali ya. Ternyata pecahan itu dekat Ibu Ferdi dengan hidup kita sehari-hari. Ya, jadi anak-anak mudah sekali ya untuk melihatnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Ibu Ferdi punya beberapa gambar. Ibu Ferdi kasih waktu ke anak-anak. Di antara 4 gambar ini mana ya yang disebut dengan 1/3 atau 1/3? Mana ya? Ferdi kasih waktu. Mana ya yang termasuk 1/3 atau 1/3? Oke, Bu Ferdi yakin anak-anak di rumah sudah tahu nih jawabannya. Betul sekali anak-anak. Mana yang jumlahnya 3 dan yang diwarnai hanya 1? Apakah ini? Lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, lebih dari 1/3. Berarti ini tetot. Lalu yang ini, kita hitung. Yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah 1/3? Tetot juga. Kalau yang ini, bagaimana? Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3. Betul, 3 bagian. Dan yang diwarnai ada berapa? Ada 1. Berarti apakah ini 1/3? Ya, betul sekali. Ini 1/3. Ya, jadi lihat mana yang 1/3. Ada satu lagi, lihat ini. Nah, yang ini kita mau lihat. Ada berapa jumlahnya Ibu Ferdi? 1, 2, 3. Wah, ada 3 bagian. Dan yang diwarnai ada 1 bagian. Tulis angka 1 di sini. Berarti apakah ini 1/3? Apakah betul? Benar sekali. Inilah 1/3. Gampang ya? Mudah? Mudah sekali ya. Nah, ini dekat sekali anak-anak dengan kehidupan kamu ya. Dan kamu bisa nih sambil coba di rumah, apa ya yang bisa aku bagi menjadi 1/2 dan apa yang aku bisa bagi menjadi 1/3. Nah, ini kita belajar untuk membagi apa yang kita punya ke orang lain ya, sharing. Nah, anak-anak, sampai situ saja nih penjelasan Ibu Ferdi. Ibu Ferdi berharap anak-anak mengerti dan paham ya. Dan anak-anak sudah bisa lihat nih, apalagi pecahan dalam kehidupanku sehari-hari. Itu ya. Oke, enjoy ya anak-anak ya. Ibu Ferdi berharap anak-anak mengerti. Jika tidak, maka Ibu Ferdi nanti kasih kesempatan anak-anak untuk bertanya saat kita Zoom meeting. Oke? See you. Selamat belajar anak-anak. God bless you.